bahas ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. As-sabatu 'alal haqqi asna'a hamlid da'wah. Teguh ya, di dalam atau di atas kebenaran ketika mengemban dakwah. Jadi teguh di atas kebenaran itu bisa jadi ada saat kita bekerja ditawari korupsi ya, atau saat kita ngajar ada mahasiswi yang menggoda misalnya. Maka tetap kita itu dituntut untuk bersikap teguh, artinya tidak tergoda dengan kemaksiatan. Nah, yang kita bahas sekarang ini bukan teguh di atas kebenaran dalam kondisi itu, meskipun itu juga wajib, tetapi teguh di atas kebenaran ketika kita mengemban dakwah Islam itu. Hamilud dakwah imma ayyakuna fi daril kufar wa ya'malu littaghyir. Pengemban dakwah itu ada kalanya dia ada di darul kufar, yakni negara negeri yang tidak mau menerapkan hukum-hukum Islam, negeri yang menentang syariat, dan dia beraktivitas dakwah litaghyir, untuk melakukan taghyir, yakni mengubah supaya negeri tersebut itu menjadi negeri yang berjalan di atasnya hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan ini seruan yang baik ya. Bahkan para khotib Jumat biasanya berdoa, Allahumma ja'al baldatana hadhihi ya, baldatan thayyibatan mutmainnah. Ya Allah, jadikan negeriku ini ya, Indonesia sebagai negeri yang thayyibah, yang baik, mutmainnah, tenang. Tajri fiha ahkamuka, yang berjalan di dalam negeri ini hukum engkau. Itu para khotib biasanya membaca itu atau yang semakna. Jadi diaminkan aja kalau khotib membaca begitu. Ya'malu littaghyir, beraktivitas untuk melakukan taghyir, perubahan, agar masyarakat itu diatur dengan aturan Islam, tunduk kepada Allah dalam urusan kehidupan mereka, baik itu ibadah maupun muamalahnya. Wa imma ayyakuna hamilud da'wah fi daril Islam, dan ada kalanya pengemban dakwah itu ada di darul Islam, di negeri yang sudah menerapkan Islam. Jadi dua-duanya tetap wajib dakwah. Cuma aktivitasnya beda. Kalau di dalam darul kufur itu yang paling menonjol ya mestinya taghyir. Ada upaya untuk bagaimana sistem hukum itu berubah supaya tidak menentang ketentuan Allah Ta'ala. Kalau sudah sistem hukumnya bagus, yang perlu dilakukan aktivis dakwah adalah mustaghilan bil muhasabati. Ya, dia itu melakukan upaya muhasabah. Muhasabah itu bahasa sederhananya melakukan kontrol, mengawasi, menimbang apa yang terjadi, kebijakan itu sesuai enggak dengan ketentuan Allah. Nah, ini perlu dikontrol. Karena tabiat manusia, meskipun dia adalah muslim yang taat, ya bisa jadi ada kekeliruan. Nah, sesama kaum muslimin mestinya saling mengingatkan. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Di aktivitasnya begitu. Ini ringkesnya begitu ya. Kemudian wal wad'ul awal huwa al maqsudu huna. Nah, realitas yang pertama ini itu yang dibahas di dalam bab ke-11 ini. Ya, realitas dakwah saat ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ya, faqad kanal kuffaru fi Makkah yatlubuna minal muslimin. Sesungguhnya orang-orang kafir di Mekah, mereka itu meminta dari kalangan kaum muslimin ayyakfuru wa yarji'u 'anil Islam, agar mereka itu ingkar dan kembali atau murtad dari Islam. Jadi upaya dakwah dulu ya, yang belum tegaknya daulah Islam di Madinah. Ya, musuh Islam itu mengajak, memprovokasi agar tidak berkembang dakwah itu. Wa ayatruku hamlad dakwati, dan agar mereka meninggalkan dakwah. Jadi kayak apa sudah, kalau tidak bisa disuruh murtad, paling tidak ya sudah nafsi-nafsi aja. Kamu mau berdakwah jangan, nggak usah terang-terangan. Tapi kalau mau sholat sendirian silahkan. Bahasa sekarang sudah ditolerir aja lah, toleransi. Dan orang-orang kafir Makkah sebetulnya kalau seperti itu toleran mereka. Lawang
siapa itu pamannya Khadijah, Warokoh ya bin Naufal, itu tidak pernah ikut mau nyembah berhala, tapi tetap hidup dengan baik di Mekah. Rasulullah itu sejak kecil tidak mau ikut nyembah berhala, tapi tetap mendapatkan kehormatan, bahkan digelari Al-Amin. Ketika awal-awal menyebarkan dakwah di lingkungan tetangga, ya, di lingkungan keluarga, masih sembunyi-sembunyi, masih aman. Jadi kalau Islam itu hanya untuk hubungan orang dengan Allah Ta'ala tanpa dakwah, itu dianggap tidak membahayakan. Sampai Sayyidina Abu Bakar ketika itu diberi perlindungan, asal apa? Sholatnya jangan kelihatan orang, jadi di rumah aja tidak apa-apa. Ini solusinya orang-orang kafir Quraisy. Jadi maksud mereka itu jangan dakwah dengan berbagai macam uslubnya, jangan, walaupun sekedar tampil. Nah, kalau sekarang mungkin ya ndak bisa menghalangi, ndak bisa dengan adanya internet ini, nggak bisa di-ban ya, atau diblokir, bikin lagi ya, baik yang benar maupun yang salah. Makanya situs-situs porno itu kan ya, kadang muncul nggak karu-karuan. Kita mau mencari software misalnya, apalagi yang kurang yang nggak gratis ya, yang gratis gitu ya, itu banyak iklan-iklan nggak karu-karuan. Nggak bisa diblokir. Diblokir 1 tumbuh 1000. Nah, tinggal kaum muslimin mestinya itu kesempatan digunakan untuk dakwah Islam. Wong orang yang sekedar ingin judi online, ingin dapat uang dari internet itu aja mereka serius kok. Sementara kita kaum muslimin diblokir sekali 2 kali sudah patah arang, ya janganlah. Nah, orang-orang kafir itu memblokir itu, bukan akunnya tapi manusianya yang diblokir, karena tidak ada akun-akun sosmedan mereka. Istamala kuffaru Makkah asaliba muta'addadatan. Orang-orang kafir Mekah itu mempergunakan berbagai macam sarana, uslub untuk meraih tujuannya tadi. Bagaimana membuat orang itu kembali murtad. Yang kedua, menghalangi dakwah. Faminal asalib allati istamalahal kufaru Makkah limuqawamati dakwah. Ini sebetulnya panjang ya, saya ringkas saja. Di antara uslub-uslub yang digunakan oleh kafir Mekah untuk menentang dakwah itu ada 19. Saya lihat itu 19 uslub itu ya. Insya Allah tidak kita baca semua, bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Kalau dibaca semua itu mungkin 3 kali pertemuan tidak cukup ya. Tapi kita selesaikan bab ini 1 kali pertemuan aja mungkin, mudah-mudahan. Tapi tidak kita baca semua. Agak khawatir juga itu nanti dijadikan orang yang membenci Islam nanti meniru. Ini kita belum mencontoh kufar Makkah secara kafah. Sehingga kalau dapat caranya mereka gunakan cara-cara itu. Walaupun kadang sekarang caranya lebih halus ya, tapi lebih mematikan pemikiran. Nah, uslub pertama itu adalah ad-darb. Ini uslub paling tradisional, mulai dulu dipukul dengan tongkat, dengan kayu, dengan sendal, dengan tanah dan sebagainya. Ini di dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim mengeluarkan hadis, beliau katakan sanadnya sahih menurut Muslim, dan Imam Az-Zahabi wafaqahu fit talkhis dan menyepakati ya, di dalam At-Talkhis dari Anas ya. Talkhis ini rasanya Imam Ibnu Hajar ya. Qala, beliau berkata, yakni Anas bin Malik ini, laqad darabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka telah memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang paling mulia, kepala pimpinan dakwahnya, Nabi dan Rasul. Beliau ini sebetulnya dapat perlindungan dari paman beliau, tapi tetap kena namanya pemukulan. Hatta ghusya alaih, hingga beliau itu pingsan. Nah, bayangkan Rasul itu. Kita misalnya bukan Rasul ya, orang tua kita aja dipukul orang sampai pingsan. Apa perasaan kita? Ini Rasul yang lebih kita cintai mestinya daripada orang tua kita, lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, nyawa kita sendiri, dipukuli oleh orang-orang kafir Mekah gara-gara dakwah. Faqama Abu Bakrin radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berdiri, faja'ala yunadi wa yaqul.
Kemudian beliau berseru dan berkata, wailakum, celaka kalian, celaka, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh orang gara-gara dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Ta'ala? Jadi ini pembelaan Sayyidina Abu Bakar, membela Rasul ketika Rasul dipukuli. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga tak luput dari penganiayaan sehingga hidung dengan pipi ini bisa rata. Ya, akhirnya bengkak semua dipukuli oleh orang-orang kafir Makkah. Qalu man hadza, mereka berkata, siapa ini? Qalu, maka mereka mengatakan hadza ibnu Abi Quhafah al-Majnun. Ini adalah anaknya Abu Quhafah yang gila. Ya, dianggapnya gila Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah dipukuli. Wa akhraja Muslim an Abi Dzarrin fi qissati islamihi qal. Imam Muslim juga menceritakan tentang Abu Dzar, ya, kisah masuk Islamnya beliau, ya. Fa'ataitu Makkata fatadha'aftu rajulan minhum. Aku kemudian mendatangi kota Mekah setelah mendapat berita, ya, ada nabi di Mekah. Beliau jalan jauh-jauh dari Bani Ghifar mendatangi Mekah. Kemudian beliau menganggap ada seorang lelaki yang lemah dari mereka. Faqultu aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi'a. Aku tanyakan, di mana orang yang kalian menyerunya atau memanggilnya sebagai sobi. Sobi itu panggilan untuk orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad. Orang kafir nyebutnya begitu. Fa'asyara ilayya faqala as-sobi. Kemudian orang tersebut itu justru memberi isyarat, ya, menunjukku dan mengatakan as-sobi. Famala alayya ahlul wadi bikulli madarah. Maka kemudian orang-orang lembah itu mendekatiku dengan membawa madarah, itu semacam tanah. Wa azmin, bawa itu tulang. Hatta kharartu maghsyian alayya, hingga kemudian, ya, memukuliku hingga aku jatuh pingsan. Qala, kemudian Abu Dzar mengatakan fartafa'tu hina irtafa'tu. Maka kemudian aku bangun. Ketika aku bangun itu ka'anni nusubun ahmar, seolah-olah aku ini seperti berhala yang merah, yakni banyak darah, ya, banyak bekas pukulan, ya, menimpa tubuhnya Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. Ini baru masuk Islam. Di dalam riwayat yang lain, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ketika Abu Dzar itu mendengar berita diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pergi dan mengikutinya, ya, hatta dakhala ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian beliau masuk ke tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dakhala ma'ahu fasami'a min qaulihi wa aslama, ya. Maka nahu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' ila qaumik. Kemudian beliau masuk mendengar perkataan Nabi, kemudian beliau masuk Islam. Kemudian Nabi setelah itu mengatakan irji' ila qaumik. Engkau kembali saja kepada kaum engkau, wahai Abu Dzar. Fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Beritahu mereka hingga urusanku ini mendatangi engkau. Maksudnya perkara dakwah ini sampai kepada engkau. Jadi artinya baru masuk Islam sehari disuruh memberitahu kaumnya. Ini artinya apa? Dakwah nggak harus menunggu harus lulus ini lulus itu, enggak. Kalau dakwahnya sekedar menyampaikan hal yang jelas seperti ini, tidak membahas yang pelik-pelik. Kemudian Abu Dzar mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. La asrakhanna biha baina dhahranaihim. Aku akan teriakkan hal ini, ya, di depan mereka. Yani di depan orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi baru masuk Islam semangatnya langsung ingin rekrutmen. Ingin rekrutmen ini beliau ini. Ingin ngajak orang lain. Fa kharaja hatta atal masjidah. Beliau keluar kemudian sampai ke masjid. Ya, fanada bi'ala sautih. Beliau kemudian menyeru, berteriak dengan suaranya yang paling keras. Apa yang diteriakkan? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendakwahkan ini sudah diteriakkan begitu. Sumaqamal qaum fadarabuhu hatta ja'auhu. Ya. Kemudian kaum itu, orang-orang tersebut berdiri dan memukulinya
hatta adja'u, hingga adja'u ini maknanya mereka melempar Abu Dzar ini ke tanah, ya, terkapar bahasa kita itu. Wa atal Abbasu fa'akabba alaihi, kemudian datang Abbas, fa'akabba alaihi itu maknanya akbala alaihi yaqih, menghadap kepada Abu Dzar dan menyelamatkan Abu Dzar. Ini Abbas bin Abdul Muthalib, masih belum menyatakan keislaman Abbas itu. Jadi kalau ada orang yang tidak kemudian menyatakan terus terang, ya posisinya mungkin diposisikan seperti Sayyidina Abbas. Jangan kemudian justru dimusuhi, Anda ndak berani. Kadang kan begitu ya. Ada mungkin orang itu mendukung, senang, tetapi memang masih belum saatnya menyampaikan secara terang-terangan. Dihargai aja itu, dihargai. Ya seperti Sayyidina Abbas ini, bahkan ketika perang Badar itu Sayyidina Abbas masih ikut itu di bilangan kaum kafir Quraisy itu. Pernah kita bahas riwayatnya itu ya. Ya, tapi hati-hati itu kalau kita menyikapi orang seperti itu ya. Menyikapi orang yang tidak berani begitu atau menyembunyikan sesuatu dengan alasan yang lain, ya kita nggak usah berprasangka buruk. Tapi untuk kita sendiri sikapnya mestinya sikap yang tegas seperti Sayyidina Abu Dzar atau Sayyidina Abu Bakar. Pembelaan ini mesti dilakukan dengan tegas, dengan jelas. Kita ini posisinya di mana. Maka kemudian Sayyidina Abbas ini mengatakan, wailakum, celaka kalian wahai orang-orang Quraisy, alastum ta'lamuna annahu min Ghifar, tidakkah kalian tahu bahwasanya ini orang, yakni Abu Dzar ini adalah dari Bani Ghifar, ya, orang-orang kabilah kuat ini. Wa anna tariqati jarikum ila Syam, dan sesungguhnya jalan perniagaan ke negeri Syam, jalan perniagaan kalian ya, kafilah dagang kalian ke negeri Syam itu melewati Bani Ghifar. Kalau kalian sampai bunuh ini orang atau orang ini tidak terima, celaka nanti, celaka kalian. Maka kemudian Sayyidina Abbas ini menyelamatkan Abu Dzar al-Ghifari. Ndak kapok itu sehari itu. Summa ada minal ghad limithliha. Besoknya diulangi oleh Abu Dzar al-Ghifari. Padahal kemarin dipukuli, tidak ada kapoknya ini, tidak ada matinya. Fadarabuhu wasaru ilaih. Mereka kembali memukuli dan menyerang Abu Dzar, tapi kemudian Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu melindungi Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. Ini luar biasa Sayyidina Abu Dzar. Kuat ini, kuat sikapnya itu kuat. Tidak melihat manusia yang lain dia itu. Sehingga ketika perang Tabuk gitu, Abu Dzar itu ketinggalan, itu tetap berangkat, ketinggalan pasukan. Ketika pasukan Nabi istirahat itu melihat dari jauh ini, hitam-hitam itu apa? Nabi katakan itu ya Abu Dzar. Abu Dzar. Kalau kita mungkin ketinggalan, sudahlah, uzur sudah. Abu Dzar enggak. Jadi keimanan, keteguhannya luar biasa. Termasuk ketika mengoreksi sahabat, seperti sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya ada masalah tentang menimbun harta, ya, beliau koreksi itu dengan berpegang teguh kepada pendapat beliau bahwasanya nggak boleh menimbun harta walaupun dikeluarkan zakatnya. Sementara kalau sahabat yang lain kalau dikeluarkan zakat tidak terkategori menimbun. Beliau berselisih, tapi beliau tetap kekeh ini pendapatnya sehingga beliau tetap menentang itu. Ini Abu Dzar. Tetapi di sisi lain memang untuk urusan kepemimpinan beliau itu dikatakan oleh Rasulullah, innaka dhaif, engkau ini lemah wahai Abu Dzar. Sehingga lemah di situ bukan lemah sikap, bukan lemah iman, apalagi lemah takwa, tapi lemah dalam artian mengatur urusan tanggung jawab kepemimpinan. Sehingga tidak diangkat beliau ini sebagai gubernur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran bahwasanya orang yang berjasa, orang yang soleh sekali, takwa, kuat, ya, imannya tidak akan goyah, itu juga belum tentu cocok kalau diangkat jadi pemimpin. Bisa jadi dia justru rusak. Itu kepemimpinan dalam Islam, hukum yang dipakai hukum Islam. Apalagi kalau orangnya sudah ndak, tapi kuat juga imannya, sembahyang juga, sholat juga ndak karu-karuan, kita ndak tahu latar belakangnya, ya, ditambah hukum aturannya juga nggak pakai hukum Allah, ya, itu kerusakan di atas kerusakan. Ya, fantazir as-sa'ah,
tunggu kiamatnya. Kiamat jabatan itu tunggu itu. Walaupun as-saah itu memang hari kiamat. Ini jenis siksaan jenis cara pertama dipukuli. Walaupun alhamdulillah kita di Indonesia ini rasanya tidak ada lah pemukulan. Mungkin sedikit orang ya, atau dipukul istri. Sebagian ada dipukul istri. Tsaniyan al-wasak, yang kedua diikat. Ini riwayat Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid ini adalah saudara iparnya Sayyidina Umar, suami dari Fatimah bintil Khattab. Fatimah bintil Khattab ini saudara perempuannya Sayyidina Umar. Nah, Sa'id bin Zaid ini suaminya. Masuk Islam berdua, Sa'id bin Zaid dengan Fatimah binti Khattab, sementara Umar belum, Sayyidina Umar belum. Nah, Sa'id bin Zaid ini mengatakan, wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar la musiqi 'alal Islam. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat diriku sendiri ini diikat oleh Umar gara-gara Islam. Gara-gara aku masuk Islam, aku diikat. Ini ipar yang membuat adiknya juga jadi sesat ini. Menurut Umar kan gitu. Sesat karena apa? Enggak mengikuti ajaran nenek moyang. Diikat suaminya. Qabla ayyuslima Umar. Sebelum Umar itu masuk Islam. Walau anna Uhudan irfadha lilladhi sona'tum bi Utsmana lakana. Andai ya gunung Uhud itu hilang dari tempatnya karena apa-apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, lakana maksudnya adalah sini, lakana haqiqan ay wajiban taqulu haq alaika antaf ala kaza, yakni meskipun gunung Uhud itu lenyap maka wajib tetap itu mengatakan yang benar. Dalam riwayat Hakim, la musiki wa ummi. Dalam riwayat Al-Hakim, Umar itu telah mengikatku dan mengikat ibuku. Jadi tidak hanya beliau, diikat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada sahabat mulia Sa'id bin Zaid itu yang kita pernah bahas di dalam kitab Buyutul Mubasysyirina bil Jannah, ini keluarga-keluarga penghuni surga ini. Nah, berikutnya ini ada yang ketiga sampai ke 19. Ini bisa dibaca di kitabnya. Ketiga itu ad-daqtu minal tekanan dari ibu, sebagaimana yang terjadi terhadap Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah kita pernah pelajari biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas dan keluarganya, silahkan disimak lagi. Yang keempat as-suhru bisyams, dijemur. Dulu belum ada listrik, tidak ada di strom. Kalau dulu ada listrik bisa jadi di strom juga. Kemudian yang kelima at-ta'tim al-i'lami wal man'u min mukhatabatil jamahir. Jadi dicegah untuk memberikan ceramah, kemudian tidak boleh khutbah, tidak boleh. Ini biasalah dulu sahabat begitu. Kemudian ar-ramyu bil hijarah, dilempari dengan batu. Rasulullah dilempari dengan batu saat berdakwah, dilempari oleh Abu Lahab. Abu Jahal itu sekomplotan itu ya. Jadi model ya abu-abuan itu. Ya, ada gengnya itu. Enggak tahu siapa kakak pembinanya itu. Abu Jahal sepertinya. Kemudian yang ketujuh tarhul adza min furus, dilempar dengan kotoran binatang itu, dilempar, diletakkan ke punggung Nabi saat beliau sholat. Kadang rumahnya di depannya. Kalau yang kemarin di mana Ponorogo mana itu, yang kemudian tanah itu di tembok itu kan sekedar diludahin aja ya, ludahin di muka rumahnya. Ini enggak, kotoran binatang ini dilemparkan ke situ, bukan ke depan rumah, ke orangnya. Nah, yang berikutnya upaya untuk menginjek lehernya Nabi ketika sujud mau diinjek oleh seorang yang celaka namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian mutlaqut ta'dzib, siksaan yang mutlak yang tidak disebut uslubnya seperti apa, pokoknya disiksa. Kemudian tajwi itu dibikin lapar. Kemudian muqato'ah ini diboikot. Ya, Rasulullah SAW dengan kaum muslimin bukan hanya boikot bicara, tapi sampai urusan jual beli, sampai urusan nikah itu tidak diperkenankan. Sehingga akhirnya Rasulullah mengambil uslub mengungsi
ke sebuah lembah di luar kota Mekah, di Syi'ib ya. Kemudian al-istihza wal ghams, diolok-olok ya, istihza itu. Ya, kita bisa lihat lah, ada kadang mengolok-olok. Ya biasa kalau diolok-olok orang itu biasa. Oh ini loh orang yang mau menegakkan apa gitu. Kemudian dharbul alaqah bainal qiyadah wal atsba ya. Memutus hubungan antara pemimpin dan pengikut supaya tidak percaya lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kadang bahkan ada tawaran juga dari orang-orang kafir Quraisy itu ya, kalau kami masuk Islam yang miskin-miskin tidak usah dekat-dekat. Yang ini yang berat ya, yang Rabi Ashar. Yang ini semua berat juga, tapi ini kadang lebih berat meskipun tidak disiksa. Al-musawamah alal mabda, tawar-menawar atas mabda itu birriasah dengan kepemimpinan, wal mal dan harta, wan nisa dan wanita. Nah ini yang banyak jatuh kadang di sini, termasuk umat terdahulu, yakni Bal'am. Ya. Dalam banyak riwayat itu kan Bal'am ini orang soleh, ya. Doanya mujarab, punya karomah, ya. Yakni kalau meminta kepada Allah dikabulkan, Bal'am itu. Tetapi ketika diutus Nabi Musa untuk mendakwai seorang raja, justru Bal'am ini menentang Nabi Musa dan mengikuti raja tadi. Karena apa? Ada hadiah tadi, posisi jabatan, sehingga akhirnya ya tidak teguh lagi. Justru suruh mendoakan untuk agar Allah menghancurkan Nabi Musa. Sampai begitu Bal'am. Kemudian dicaci maki, kemudian didustakan, kemudian ada propaganda ya, ayah, propaganda hitam. Jadi biasalah ini mulai dulu. Sekarang itu uslubnya kadang ya paling lebih canggih, tapi model-modelnya enggak ada kreativitas ya. Masih ngikuti bahari. Kemudian yang ke-18 al-man'u minal hijrah. Melarang hijrah, sampai orang hijrah pun itu ditangkepin maunya. Kemudian padahal diusir itu ya. Di Mekah tidak senang, mau pergi tidak boleh. Coba karepe piye itu. Sama seperti di di negeri tertentu itu gitu. Kalau menginginkan Islam sudahlah angkat kaki dari sini. Ini kan begitu juga orang-orang kafir Mekah itu. Ketika mau hijrah dihalang-halangi. Kemudian yang ke-19 muhawalatul qatl aw tahdid bihi, upaya untuk membunuh atau ancaman pembunuhan. Jadi ada banyak ini dan ini ya upaya-upaya yang kurang lebih sama meskipun mungkin ada satu sisi yang berbeda. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini ya dari 1 sampai 19 itu isinya riwayat-riwayat ya, hadis-hadis, kejadian-kejadian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana juga keteguhan sahabat. Nah setelah yang ini ada tambahan di kitab Ta'amulat yang itu tidak ada di dalam kitab Min Muqawwimat ya, tapi di Ta'amulatnya ada, yakni kisah-kisah para pejuang dakwah saat ini ya. Ada Syekh Yusuf As-Sabatin ya. Ada beberapa dai yang menghadapi hal-hal seperti ini. Bisa disimak, dibaca sendiri. Nah, apa sih sebetulnya dari semua kisah riwayat tadi yang bisa kita ambil? Kita itu kalau membaca kisahnya kan kadang ya bisa nangis, bisa muncul semangat. Tapi kita mau arahkan kemana? Kita arahkan itu mestinya teladan bagi kita untuk bersikap ketika menghadapi hal-hal begitu. Karena apa? Ketika kita lihat di riwayat-riwayat tadi itu semua menunjukkan keteguhan jiwa mereka. As-sabat tadi. As-sabat alal haq. Keteguhan jiwa untuk berada menetapi kebenaran. Ada juga yang teguh jiwanya tapi teguh dalam kemaksiatan. Tidak bisa dibujuk-bujuk maksiat terus. Ini teguh yang bagus, yang dalam dakwah begitu, konsisten, tidak kemudian mudah goyah, tidak begitu. Meskipun yang dihadapi itu sesuatu yang sulit. Kemudian yang kedua, ya kita ini mesti bercermin kepada mereka. Jadi kalau kita baca tadi, kita ukur diri kita ini. Kita ini sudah seberapa miripnya dengan mereka. Kita tidak banyak kita dapat
gangguan seperti itu kan tidak banyak. Paling yang kita hadapi propaganda. Propaganda itu kan juga tidak terlalu frontal juga, kecuali di sosmed. Yang kita hadapi ini orang-orang masih baik semua, ya. Ya, segelintir aja yang kadang memaki-maki di sosmed itu biasalah seperti itu. Ada yang menganggap kita anak kecil, padahal kita sudah hampir setengah abad usia. Yang berbicara begitu kita cek di akunnya, oh ini kan lebih tua saya. Ya, apakah saya harus pakai kumis putih ya supaya agak tua gitu. Jadi ya, itu hal biasa, tidak perlu kita menjadikan arah dakwah ini ke sesuatu yang lain. Karena kadang ketika kita dicela, ketika kita dimusuhin, itu yang muncul itu akhirnya kita dakwah karena ghorizatul baqa, karena apa, naluri mempertahankan diri. Bukan lagi kita ingin menjelaskan kebenaran, tapi bagaimana kita agar menang, agar kita puas hati kita. Kita dikata-katai, kita balas ngata-ngatain. Ya itu mestinya ndak begitu. As-sabat alal haq itu termasuk dalam dakwah itu, keteguhan itu ya seperti yang kita bahas di dalam bab sebelumnya, yakni ikhlas. Taat itu karena Allah, bukan kita melakukan aktivitas dakwah itu sekedar respon karena marah. Tapi yang kita munculkan ini memang perlu dijelaskan kepada umat, sehingga ketika umat ini sudah kita jelaskan, ya sudahlah, mau nerima apa tidak, kita upayakan penjelasan sebaik-baiknya. Cukup itu aja, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini tugas begitu. Sama seperti guru di sekolah ngajari murid, ya tidak perlu marah-marah, dendam kepada murid, enggak. Ini amanah untuk apa? Menjelaskan kepada murid, membimbing mereka. Mestinya dai itu begitu juga kepada umat itu ya, bukan memunculkan ketika tidak diterima itu kebencian, bukan. Dan itu yang lebih berat untuk teguh di situ itu. Mencontoh dakwah Rasul itu bukan sekedar uslubnya juga, tapi juga mestinya mencontoh akhlak dan juga ini pikiran dan apa, sikap dakwah Rasul itu kepada umatnya, kecintaan kepada umat itu, motivasi dakwah itu loh. Ini yang perlu kita teladani sikap itu. Kemudian ini yang catatan tidak ada di kitab ya. Kita ini meskipun sudah membaca tadi ya, ada 19 metode ya, metode penghalang dakwah. Maka kita jangan berharap sulit. Wah, saya ini kok enggak dapat ya, yang mana ini? Dari 19 itu kok enggak dapat bagian. Tapi saya rasa kita semua dapat bagian lah. Kalau tidak dapat bagian itu bisa jadi kita tidak pernah dakwah masalahnya. Ya, kalau dakwah di sosmed aja paling ada juga yang marah kan, ada. Jadi kalau tidak dapat itu bisa jadi kita tidak pernah nyampaikan. Nah, tetapi kita ini jangan sampai berharap ketemu rintangan itu. Ada ini menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini gara-gara ucapan aja. Nabi Yusuf ya, ketika tahu kondisi wanita-wanita di kota Mesir itu begitu menginginkan dirinya dan makar atau tipu daya wanita itu agar Nabi Yusuf itu mau menuruti nafsu syahwat mereka, Nabi Yusuf berkata ini, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabb, wahai Tuhan, penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti mereka, mengikuti kemauan syahwat mereka. Maksudnya apa? Ay ashalu alayya wa ahwanu minal wuqu'i fil ma'siyah. Maksudnya masuk penjara itu lebih mudah bagiku dan lebih ringan daripada aku itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka Nabi Yusuf itu berdoanya begitu, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Rabb, penjara itu lebih aku senangi daripada ngikuti mereka ya Rabb. La anna dukhula sijni mimma yuhibbu ala tahqiq. Ini bukan berarti masuk penjara itu memang betul-betul disenangi Nabi Yusuf, enggak begitu. Nah, yang menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada hikayat ya, wa hukiyah. Ini memang pakai sigot tamrid ya, tapi jadi pelajaran. Seperti di Mishkatul Anwar itu juga salah satu ujian kenapa Nabiullah Ibrahim itu diuji untuk menyembelih putranya itu kan ya diceritakan di hikayat itu. Ya boleh percaya boleh enggak, karena ini bukan khabar mutawatir. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika banyak berkurban ya,
banyak punya ternak dikurbankan untuk Allah Ta'ala, itu beliau sempat kelepasan ngomong bahwasanya jangankan nyembelih ternak ya. Kalau aku punya anak, kalau diperintahkan menyembelih anak pun akan ku sembelih. Akhirnya turun itu yang setelah punya anak Ismail itu diuji betul. Nah, Nabi Yusuf itu ngomong begini, Allah kemudian mewahyukan kepada Yusuf, ya Yusuf, anta habasta nafsak haitsu qulta as-sijnu ahabu ilayya. Wahai Yusuf, engkau telah memenjarakan diri engkau sendiri ketika engkau mengatakan penjara itu lebih aku sukai. Walau qultal afiyah ahabbu ilayya la'ufita. Kalau engkau seandainya katakan ya Allah selamat dari tipu daya mereka itu lebih aku sukai, niscaya aku selamatkan engkau. Jadi jangan kita itu ibaratnya menantang ujian, jangan. Ujian itu kadang dititipkan Allah pada lisan kita. Kita ngomong apa begitu diuji dengan begitu. Jadi kalau kita minta sesuatu, ya minta yang baik, dakwah yang diterima orang, ya, sebagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair, setahun aja di Madinah sukses. Kita tidak usah berpikir seperti dakwahnya Nabi Yahya yang berujung dengan hilangnya kepala beliau. Tidak usah kita berharap begitu. Tetapi ketika memang kita hadapi ya, ujian seperti itu, teguhlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kita ini dengan barokah membaca riwayat-riwayat tadi, kita ini siap ya, mudah-mudahan siap menghadapi apapun ya, meskipun jangan berharap itu. Dan yang lebih penting juga kita sampaikan, setragis-tragisnya nasib orang yang mengemban dakwah ya, tragis di dunia ya, maka nasib penentang dakwah itu lebih tragis lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, innalladzina yuhaddunallah, sesungguhnya orang-orang yang dia menentang. Makna menentang di sini adalah yukhalifuna, menyelisihi, menentang Allah Ta'ala wa rasulahu dan rasulnya. Kubitu, makna kubitu itu adalah udhillu, mereka akan dihinakan. Kita bisa lihat ya, kadang penentang dakwah, lihati saja ujungnya itu, lihati kuat luar biasa kayak Sambo gitu ya. Ya seperti itu ujungnya. Banyak yang kemudian awalnya ketika punya kekuasaan itu ngomong ke sana kemari nebar fitnah, ujungnya pakai rompi oranye. Lihati saja orang-orang begitu. Mudah-mudahan kita ini Allah selamatkan ya, jangan sampai kita itu memusuhi orang soleh, jangan sampai. Kalau ada orang soleh salah itu ya kita sampaikan yang benar bagaimana menurut kita. Kalau itu memang kesalahan yang bukan ikhtilaf. Ya, kalau ikhtilaf ya kita jelaskan itu ikhtilaf. Tapi jangan kita munculkan permusuhan, karena memusuhi itu siapa tahu Allah sayang kepada yang kita musuhi itu. Yang di dalam hadis qudsi ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, yakni orang yang taat, yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adzantuhu bil harb, aku memaklumatkan perang kepadanya. Maksudnya adalah aku akan hancurkan mereka. Apalagi ini yang ditentang Allah dan Rasulnya. Menentang orang-orang yang Allah kasihi, menentang orang-orang soleh, itu juga akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sehingga hati-hati, mungkin ada orang tidak sependapat satu dua hal kepada kita itu, kemudian kita tentang karena agama ya. Tapi kalau penentangannya itu karena urusan bisnis, dia itu tidak bayar atau utangnya ini ada permusuhan, karena itu tidak masalah. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana dihinakan orang-orang sebelum mereka, fi mukhalafatihim rusulahum, karena penentangan mereka kepada para utusan mereka. Nasibnya jelas ini Allah yang nyatakan. Tidak kebanyakan itu di ujung dunianya ya, ujung kehidupannya, lihat kalau tidak bertobat ya, karena kalau bertobat ya jadi baik seperti Sayyidina Abu Sufyan atau Sayyidina Amr bin Al-As ya, yang Allah lebih tahu kenapa dia itu pantas bertobat. Tapi kalau tidak itu lihat ya Abu Jahal, Abu Lahab, siapa itu, Fir'aun, Namrud, Herodes ya. Semua itu ujungnya meskipun kuat itu hancur, terhina. Wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina 'adzabum muhin. Dan sesungguhnya telah kami turunkan ya, ayat-ayat, bukti-bukti yang nyata akan kebenaran engkau wahai Muhammad, dan bagi orang-orang yang ingkar itu ada azab yang menghinakan.
Jadi kalau seperti ini kita diberikan dua pilihan, ya. Mau milih jalan yang mana? Ya, pilih jalan mana? Penentang dakwah ini ujungnya, ya, meskipun jalannya mulus, ujungnya itu kehinaan. Sementara yang teguh di dalam aktivitas dakwah Allah berikan kebaikan. Insya Allah begitu.